Dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Puji
Ya Tuhan, berilah kepada keselamatan ya Tuhan. Berilah kepada kemunculan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantar kami kepada Allah Bapa yang di surga. Kami bersyukur dan bersifatan puji-puji kepadamu, karena Engkau meninggalkan tempat kemuliaan-Mu dan bersedia menahan derita demi menyelamatkan kami walaupun dosa. Bimbinglah kami agar kami mengingat dan menyayangi karya keselamatan yang Engkau kerjakan itu, dan agar kami melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya iman dan kasih yang telah Kau nuburkan itu kepada kami tetap hidup dalam diri kami, dalam kami mengikuti Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian bacaan kita ke-9. Mari kita memohon kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu? Yes, I am. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Big or Small.
didoakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujian Allah itu lagi.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang kami sembah dan yang kami puji. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami masih melaksanakan ibadah kami secara virtual. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu juga kami dalam kondisi yang sehat-sehat. Tuhan, sebentar adik-adik kami mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka yang hati ke hati Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang akan diberikan oleh Kakak sekolah itu dapat menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, ampuni kami dari segala dosa dan perbuatan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Iya dong, luar biasa dong, soalnya tadi kan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini, kali ini juga di sesi firman Tuhan, adik-adik tetap harus semangat. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap boleh tunjuk tangan, walaupun kakak nggak bisa lihat tapi Tuhan lihat. Tunjuk tangan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap Alkitabnya, buku tulisnya, yang paling harus dipersiapkan, yang sudah siap hatinya. Oke, kalau sudah siap, yuk kita buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk minggu ini 28 Maret 2021 diambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10. Yuk kakak tungguin adik-adik untuk buka Alkitabnya. Lukas, jangan sampai lupa adik-adik kelas prasedang Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Kakak tungguin, walaupun kita nggak bisa baca bareng-bareng, kakak nggak bisa lihat adik-adik, tapi kita tetap bisa baca bareng-bareng, adik-adik mengikuti dari rumah. Kita baca Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10. Oke, 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertaubat." Oke, sampai di sini adik-adik apakah sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10? Atau kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang tahu apa itu dirham? Kak, aku nggak tahu Kak dirham itu apa. Tapi disebutkan ada 10 dirham. Berarti dirham itu sesuatu yang bisa dihitung. Apa ya yang biasa adik-adik hitung apa ya? Ya, uang. Jadi dirham itu adalah koin perak, keping perak. Dia itu sebuah mata uang. Jadi dirham itu bentuknya koin perak. Nah, jadi adik-adik bisa bayangin ya, ada 10 keping perak atau dirham disebutkan di sini. Jadi untuk memudahkan adik-adik memahami apa tadi yang diceritakan di Lukas 15 ayat 8 sampai 10, kakak bantu memberikan ilustrasi cerita tentang dirham yang hilang. Jadi suatu hari ada seorang perempuan.
Jadi perempuan itu memiliki berapa tadi adik-adik di Alkitab disebutkan? Ya, ada 10 dirham. Nah, keesokan harinya dia menghitung koin dirhamnya. Harusnya ada berapa adik-adik? 10. Nah, dia menghitung nih kok keesokan harinya dia menghitung dirhamnya. Harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di angka 9. Ternyata perempuan itu hanya punya 9 dirham. Berarti dia kehilangan 1. Dia harusnya punya 10 koin. Ternyata hilang 1 karena tinggal 9. Dia sedih dong adik-adik kehilangan 1 koinnya. Lalu dia menyalakan tadi apa yang disebutkan di Alkitab? Ya, pelita. Pelita itu adik-adik tahu ya, seperti lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi pelita itu sesuatu yang bisa menerangi untuk mencari sesuatu. Dia sangat sedih lalu dia menyalakan pelitanya, dia mencari, seperti adik-adik kalau kehilangan sesuatu adik-adik mencari, apalagi kalau menurut adik-adik itu ada sesuatu yang penting, adik-adik pasti nyarinya dengan hati-hati semuanya, kolong-kolong meja. Tuh, sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini mencari sampai ke semua sudut ruangan, bahkan dia akhirnya menyapu semua lantai yang ada di setiap ruangan. Dan dia mencari dengan sangat cermat, dengan sangat teliti, sampai akhirnya dia, pas dia lagi nyapu, dia menemukan 1 koin itu, 1 dirham itu. Pas dia melihat sesuatu, gimana ekspresi adik-adik ketika adik-adik tuh kehilangan sesuatu yang sampai membuat adik-adik sedih. Adik-adik cari dengan sampai teliti, cermat, gigih mencarinya. Pas ketemu, apa yang adik-adik rasakan? Ya, senang. Pasti yang pertama adalah senang. Terus ketika pasti hore, yes, aku temukan gitu ya. Akhirnya dia menemukan 1 dirham itu. Tadi adik-adik tahu ya, dirham itu bentuknya koin. Ada 10 dirham, 10. Tinggal 9. Jadi 1 dia hilang. Ketika dia mencari itu, dia menemukan itu, dia akhirnya merasa senang. Dia pun memanggil semua sahabat dan saudara-saudaranya. Dia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku karena aku telah menemukannya." Coba sampai di sini apa yang adik-adik bisa ambil? Ada 10 koin, hilang 1. Mungkin kalau adik-adik ada yang berpikir, "Kak, hilang 1, masih ada 9, gak apa-apa, gak perlu dicari." Gitu. Hilang 2 juga masih gak apa-apa Kak, masih ada 8 gitu. Tapi yang perempuan ini lakukan, ketika dia kehilangan 1, dia mencarinya walaupun cuma 1. Walaupun cuma 1 yang hilang, tetapi dia tetap mencarinya. Dia tetap merasa sedih walaupun hanya 1 yang hilang. Dia tetap merasa sedih. Dia mencarinya dengan sangat amat gigih, teliti. Dia sangat cermat mencarinya sampai dia pas menemukan, terlihat bahwa dia sangat bahagia. Lalu bahkan dia memanggil semua sahabat dan saudara-saudaranya dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku karena aku telah menemukannya." Sama seperti kisah kita adik-adik. Anak-anak Tuhan itu sangat banyak. Kakak, adik-adik semua, mama, papa, keluarga semua adalah anak-anak Tuhan. Tapi jika ada 1 saja orang berdosa, kan kalau 1 gak kelihatan Kak, masih banyak. Tapi walaupun cuma 1 aja, pasti dicari sama Tuhan. Ayo dicari, dikembalikan, biar ke jalan yang benar gitu. Jadi walaupun hanya 1 ada orang berdosa, masih banyak yang lainnya tetap tidak dibiarkan hilang. Tetap dicari, digabungin lagi, biar kembali, biar sama-sama lagi. Jadi walaupun cuma 1, seperti yang dilakukan perempuan ini, dia tidak mengacuhkan, ya udah 1 hilang lagi nggak apa-apa, masih banyak. Tidak seperti itu. Sama seperti Tuhan Yesus, kalau ada 1 yang hilang tetap dicari, digabungin lagi biar sama-sama lagi, biar tidak hilang, biar tidak keluar dari jalur. Nah, seperti itulah jika nanti ada 1 orang berdosa yang bertaubat. Jadi koin yang hilang itu diibaratkan seperti kita, seperti kakak, seperti adik-adik. Jika ada 1 orang berdosa yang bertaubat, seperti itulah
mereka bersuka cita, malaikat-malaikat Tuhan bersuka cita. Maka semua malaikat-malaikat di surga akan bersuka cita. Walaupun hanya satu orang berdosa yang bertaubat, tetap malaikat-malaikat Tuhan di surga bersuka cita. Bukan karena cuma satu, yaudah biarin. Bukan cuma karena satu, nggak dicari, nggak diminta untuk bertaubat gitu. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik buka dari Lukas 5 ayat 32. Yuk adik-adik buka. Kakak mau kasih ayat hafalan, tapi kakak akan kasih tahu kapan kakak tagihnya. Jadi kakak nggak bilang minggu depan atau bisa jadi minggu depannya lagi, tapi kakak punya cara untuk menagih ayat hafalan ini. Jadi diambil dari Lukas 5 ayat 32. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Jadi sama seperti kisah yang tadi kita dengarkan yang adik-adik. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Jadi diibaratkan kita yang berdosa ini, kita yang hilang ini adalah seperti koin dirham tadi. Jadi walaupun kita adalah satu dari sekian banyak, kita tetap malaikat-malaikat Tuhan, apalagi Tuhan senang kalau kita bertobat walaupun kita hanya satu dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang tidak berdosa gitu ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, sesi firman Tuhan kita hari ini, kakak mau memberikan satu pengumuman. Nah adik-adik, kakak punya satu pengumuman. Jadi siapa yang tahu minggu depan itu adalah minggu atau hari apa? Ya hari Minggu lah kak, karena sekarang kan hari Minggu. Ya benar, tetapi ada yang spesial kak di minggu depan. Iya, kita akan merayakan Paskah. Sebelumnya nanti di Jumat Agung adik-adik akan ibadah juga, ibadah Jumat Agung. Ibadahnya bentuknya rekaman seperti minggu-minggu biasa. Tapi untuk Paskah adik-adik kita akan mengadakan ibadah virtual secara live, dimana seperti ibadah Natal kemarin. Jadi waktunya itu enggak seperti menonton rekaman di YouTube. Jadi kita nanti akan ada waktunya. Nah, untuk tanggal 4 April kita akan mengadakan ibadah online secara live jam 8 pagi lewat Zoom atau Google Meeting atau YouTube dan juga Facebook. Nanti info lebih lanjutnya akan diinfokan di grup orang tua. Cuman kakak mau kasih tahu adik-adik supaya adik-adik bisa standby di hari Minggu jam 8. Jangan telat, karena kita akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, walaupun kita gak bisa cari telur, kita gak bisa lomba seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, tapi kakak akan menyediakan menyiapkan hadiah untuk adik-adik yang bisa menjawab kuis dengan benar. Kakak nggak sebutin ada berapa hadiahnya, tapi lebih dari 3 ya. Jadi adik-adik standby tanggal 4 April jam 8. Info lebih lanjutnya akan ada di grup orang tua. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita. Semua adik-adik boleh tutup Alkitabnya, simpan alat tulisnya. Kita kembali kepada sikap berdoa. Sudah? Adik-adik, yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur, kami mau sama-sama belajar Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami ya Bapa, jaga kami, lindungi kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu dan menjadi selamat berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah online live Paskah minggu depan. Bye-bye adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kalau udah untuk bangkit berdiri, maka kita mau mengakhiri ibadah kita dengan sikap yang berdoa. Kita nyanyikan bersama.
kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau berkenan untuk menerimanya, berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam pergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang datang Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari kasih karunia Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.